Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Primayanti, NIM 1123-10694, mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh Bapak Zenzi Tias Wirastomo SOS MMBBA. Dalam video ini, saya akan membahas konsep dasar strategi penjualan, perbedaan antara soft selling dan hard selling, kelebihan serta kekurangannya, hingga contoh penerapannya pada brand yang sudah dikenal. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami konsep dasar strategi penjualan dan tujuannya. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik utama soft selling dan hard selling. Lalu yang ketiga, menganalisis kelebihan, kekurangan, serta kapan strategi tersebut digunakan. Dan yang terakhir, melihat penerapan strategi melalui studi kasus pada brand terkenal. Baik, selanjutnya di sini ada konsep strategi penjualan, yang mana strategi penjualan ini merupakan rencana menyeluruh yang digunakan perusahaan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan secara efisien. Strategi ini tidak hanya tentang menjual produk, tetapi juga mencakup cara berkomunikasi, teknik persuasi, serta bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan penjualan secara berkelanjutan, membangun loyalitas pelanggan, serta menciptakan citra merek yang kuat dan terpercaya. Pemilihan strategi penjualan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis produk, target pasar, harga atau anggaran, tingkat persaingan, media promosi, serta tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada pengertian soft selling, yang mana soft selling ini adalah pendekatan penjualan yang berfokus pada hubungan emosional dan kepercayaan pelanggan, bukan pada penjualan yang bersifat memaksa. Dalam strategi ini, penjualan berperan sebagai konsultan atau mitra yang membantu pelanggan menemukan solusi terbaik. Komunikasi yang digunakan juga cenderung lembut dan persuasif, sehingga pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Strategi soft selling ini, penjualan terjadi secara alami setelah kepercayaan terhadap produk dan brand terbentuk. Selanjutnya pengertian hard selling, yang mana hard selling merupakan pendekatan penjualan yang langsung, tegas, dan berorientasi pada keputusan cepat. Strategi ini menekankan pada urgensi, promo terbatas, diskon besar, dan keuntungan langsung yang bisa diperoleh pelanggan. Dan gaya komunikasinya cenderung mendesak, misalnya dengan kalimat promo hari ini saja atau stok terbatas. Selanjutnya, di sini ada perbandingan karakteristik antara soft selling dan hard selling. Di sini, soft selling ini menekankan komunikasi dua arah, membangun pengalaman pelanggan, serta kepercayaan jangka panjang. Sedangkan hard selling ini lebih fokus pada transaksi cepat, bahasa promosi yang lugas, serta tekanan emosional seperti rasa takut kehilangan kesempatan atau yang biasa disebut dengan FOMO. Selanjutnya, prinsip utama dalam strategi penjualan. Untuk prinsip utama soft selling ini meliputi edukasi atau pendidikan, empati, dan storytelling, di mana brand ini berusaha membangun hubungan dengan konsumen. Sedangkan hard selling lebih menonjolkan urgensi, promosi agresif, dan fokus pada hasil penjualan dalam waktu singkat. Selanjutnya, ada pun penerapan strategi yang efektif. Pada soft selling ini, strategi yang digunakan bisa menggunakan konten marketing seperti artikel, e-book, atau video edukatif yang memberikan nilai tanpa meminta beli. Selanjutnya bisa menggunakan influencer marketing, yang mana testimoni ini bisa terjadi terasa otentik dan alami dari tokoh inspiratif. Selanjutnya, menggunakan strategi CRM atau Customer Relationship Management untuk menjaga komunikasi personal setelah transaksi. Dan yang terakhir, menggunakan emotional branding, itu membangun koneksi emosional positif terhadap merek. Selanjutnya, pada strategi hard selling ini, menggunakan flash sale atau menciptakan urgensi pembelian instan. Selanjutnya, menggunakan sales call atau door-to-door selling. Lalu menggunakan diskon agresif atau penawaran besar pada event tertentu. Terus yang terakhir menggunakan strong CTA atau iklan yang menekankan kata segera, terbatas, ataupun diskon 70%. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan pada soft selling. Kelebihan soft selling ini terletak pada dampak jangka panjang seperti meningkatkan loyalitas pelanggan dan citra merek yang positif. Namun, kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan relatif lebih lama dan membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada hard selling. Hard selling ini sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dalam waktu yang singkat, terutama pada produk massal atau promo. Namun, strategi ini berisiko menurunkan kepercayaan pelanggan dan dapat merusak citra merek jika digunakan secara berlebihan. Di sini ada tabel perbandingan. Pada tabel ini terlihat perbedaan antara soft selling dan hard selling di berbagai aspek, seperti pendekatan, tujuan, waktu, gaya komunikasi, dan jenis produk yang cocok. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak semua produk cocok menggunakan satu strategi yang sama.
Baik, di sini ada contoh studi kasus. Saya menggunakan dua brand terkenal yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Wardah Kosmetik, yang kedua ada Xiaomi Indonesia. Brand Wardah Kosmetik ini menggunakan strategi soft selling, yang mana strategi ini menggunakan influencer muslimah dengan gaya lembut, menggunakan kampanye, lalu fokus pada edukasi dan nilai kehalusan. Hasil yang didapatkan pada strategi ini bisa meningkatkan brand awareness, loyalitas pelanggan yang tinggi, citra merek positif, dan sesuai dengan nilai target pasar. Dampak dari penjualan Wardah ini bisa meningkat konsisten meski tanpa diskon besar. Selanjutnya pada brand Xiaomi ini menggunakan strategi hard selling, yaitu menggunakan flash sale dengan waktu terbatas, penawaran agresif di marketplace, menekankan harga terjangkau, dan fitur unggul. Hasil yang didapatkan pada strategi ini penjualan tinggi dalam waktu singkat, bisa meningkatkan popularitas merek, namun loyalitas pelanggan jangka panjang relatif lebih rendah. Di sini ada analisis kasus. Dari analisis ini terlihat bahwa Wardah lebih fokus pada citra merek dan loyalitas jangka panjang, sedangkan Xiaomi berfokus pada volume penjualan cepat. Kedua strategi ini sama-sama efektif, tergantung pada tujuan dan karakteristik pasar yang dituju. Untuk kesimpulan materi ini, tidak ada satu strategi penjualan yang paling benar untuk semua situasi. Hal terpenting adalah memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai yang relevan bagi mereka. Demikian presentasi dari saya. Saya berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana strategi penjualan yang tepat dapat mempengaruhi citra merek dan keberhasilan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.